Oke, kita semua pasti sering ya dengar soal zakat, tapi pernah nggak sih kita benar-benar menelusuri fondasinya langsung dari sumber utamanya, yaitu Al-Quran? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas cetak biru ilahi di balik salah satu pilar paling fundamental dalam Islam ini. Jadi, perjalanan kita bahkan seperti ini. Pertama, kita lihat perintahnya langsung dari Tuhan. Lalu, kita cari tahu, kenapa sih kita harus berzakat? Apa tujuan dibaliknya? Selanjutnya, kita akan bongkar konsep zakat sebagai sebuah hak, bukan sekedar sedekah. Dan yang terakhir, kita akan kenali siapa saja 8 golongan yang berhak menerimanya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, yaitu perintah langsung yang tegas untuk menunaikan zakat. Ini bukan sekedar anjuran baik, tapi sebuah kewajiban yang jelas. Nah, ini dia landasannya. Mari kita bacakan ayatnya dari surah Al-Baqarah ayat 43. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang ruku. Coba perhatikan deh, perintah zakat itu diletakkan persis di samping perintah sholat. Ini bukan kebetulan loh, ini sinyal kuat bahwa ibadah kita kepada Tuhan atau ibadah vertikal itu nggak bisa dipisahkan dari kepedulian sosial kita kepada sesama. Keduanya sama pentingnya. Jadi poin utamanya jelas banget kan? Zakat itu bukan cuma, oh alangkah baiknya kalau kamu beramal. Bukan. Al-Quran menyajikannya sebagai sebuah kewajiban yang fundamental bagi setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi syarat. Ini perintah bukan pilihan. Oke, setelah kita tahu kalau zakat itu wajib, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa? Apa sih tujuan spiritual di balik perintah ini? Yuk kita gali lebih dalam lagi. Jawabannya ada di surah At-Taubah ayat 103. Mari kita simak. Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka. Nah, ini dia kuncinya. Kata menyucikan dan membersihkan ini punya makna yang dalam. Bahkan kata zakat itu sendiri akarnya berarti bersih, tumbuh, dan suci. Jadi ini jauh lebih dari sekedar transfer uang. Nah, yang menarik ada dua hal yang disucikan di sini. Pertama, tentu saja harta kita. Harta kita jadi bersih dari hak-hak orang lain yang mungkin tanpa sadar tercampur di dalamnya. Kedua, dan ini yang lebih esensial, adalah jiwa si pemberi. Zakat itu ibarat sabun spiritual yang membersihkan hati kita dari sifat kikir, serakah, dan cinta dunia yang berlebihan. Sekarang, kita masuk ke sebuah konsep yang bisa jadi akan mengubah total cara pandang kita soal zakat. Ini bukan lagi soal memberi, tapi soal mengembalikan sebuah hak. Dengerin baik-baik ya ayat dari surah Az-Zariyat ayat 19 ini. Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Perhatikan kata yang dipakai di sini, hak. Bukan pemberian, bukan bantuan, tapi hak. Artinya, dalam setiap rezeki yang kita miliki, sebetulnya ada porsi yang dari awal memang bukan milik kita. Itu adalah titipan yang menjadi hak milik mereka. Nah, disinilah letak perbedaannya yang luar biasa. Zakat itu adalah pemenuhan kewajiban. Kita sedang mengembalikan sebuah hak kepada pemiliknya yang sah. Mentalitasnya berubah total kan? Dari saya berbaik hati memberi, menjadi saya menunaikan amanah dan mengembalikan. Oke, kita sudah tahu apa itu zakat dan mengapa kita harus melakukannya. Sekarang pertanyaannya, hak ini harus dikembalikan kepada siapa? Tenang, Al-Quran juga memberikan jawaban yang sangat-sangat presisi. Mari kita kembali ke surah At-Taubah, kali ini ayat 60. Ayatnya cukup panjang dan sangat rinci, jadi kita bacakan ya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Wow, lengkap banget ya, tidak ada area abu-abu, semuanya disebutkan dengan sangat jelas. Biar lebih mudah diingat, yuk kita rinci satu persatu ke 8 golongan ini. Ada orang fakir, miskin, amil atau pengelola zakat, para mu'alaf, lalu untuk memerdekakan hamba sahaya, mereka yang terlilit utang atau gorimin, mereka yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, dan yang terakhir adalah musafir yang kehabisan bekal atau ibnu sabil. Sistem distribusinya ini presisi banget untuk memastikan bantuan sampai tepat sasaran. Jadi intinya apa? Zakat ini adalah sebuah sistem jaring pengaman sosial ilahi yang komprehensif. Dirancang dengan begitu cermat untuk memastikan bahwa kekayaan itu tidak hanya menumpuk di satu tempat, tapi terus berputar dan sampai kepada setiap lapisan masyarakat yang memang berhak menerimanya. Nah, sebagai penutup,
Coba deh kita renungkan sejenak. Di tengah sistem ekonomi modern kita yang serba rumit ini, pelajaran apa ya yang bisa kita petik dari cetak biru kesejahteraan sosial ilahi ini? Sebuah sistem yang dibangun di atas prinsip kewajiban, penyucian, dan pengembalian hak. Sesuatu yang telah ada ribuan tahun, tapi rasanya masih sangat relevan hingga hari ini.